Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang general education dan teori kepribadian. Yang dimana kelompoknya adalah Maudi Dwi Janati, Mina Celia Muhyiddin, Muhammad Diki Darmawan, dan Lutfi Abrori. Masuk ke general education. General education menurut R. Hohen dan D. Biona adalah proses membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang seimbang pengetahuan, kemampuan berpikir, perasaan, kesadaran keterampilannya, manusia yang sehat rohani atau mental dan jasmaninya, manusia yang mampu menyerasikan diri dengan masyarakat, memahami orang lain dengan baik, responsif terhadap kebutuhan orang lain sebagai mitra yang baik, manusia yang mampu mengatur atau menyerasikan pribadi atau memahami diri sendiri, tenang dan wajar dalam mengatasi situasi yang nyata. Sedangkan menurut Wolfgang Klapke, General Education adalah merupakan pengembangan daya kemampuan manusia, pendidikan komprehensif untuk meningkatkan kemampuan intelektual, rasional, emosional yang penuh kesadaran dan keterampilan dalam arti yang seluas-luasnya dan berlaku untuk semua orang secara umum. Pengertian teori kepribadian. Pada dasarnya, kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Teori merupakan salah satu unsur penting dari setiap pengetahuan ilmiah atau ilmu, termasuk psikologi kepribadian. Tanpa teori kepribadian, usaha memahami perilaku dan kepribadian manusia pasti sulit untuk dilaksanakan. Menurut Hall dan Lindsay, teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan dan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Fungsi teori kepribadian. Fungsi deskriptifnya adalah menjelaskan atau menggambarkan, merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia dijawab melalui fungsi deskriptif. Adapun fungsi prediktifnya, teori kepribadian selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga bisa memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Dengan demikian, teori kepribadian harus memiliki fungsi prediktif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi teori kepribadian. Faktor-faktor historis. Secara historis banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya teori-teori kepribadian dan 4 diantaranya merupakan faktor yang pengaruhnya sangat kuat. Keempat faktor yang dimaksud adalah A. Pengobatan klinis Eropa, B. Psikometri, C. Behaviorisme, dan D. Psikologi Gestalt. Faktor-faktor kontemporer. Faktor-faktor kontemporer yang mempengaruhi perkembangan teori kepribadian mencakup faktor dari dalam dan dari luar psikologi. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bidang psikologi yaitu A. Munculnya perluasan bidang psikologi seperti psikologi lintas budaya atau cross-cultural psychology. Dan B. Studi tentang proses-proses kognitif dan motivasi. Adapun anggapan-anggapan dasar tentang manusia, yaitu kebebasan seperti ketidakbebasan, rasionalitas seperti irasionalitas, konstitusionalisme atau seperti environmentalisme, berubah tidak berubah, subjektivitas dan objektivitas, proaktif atau reaktif, dan dapat diketahui atau tidak dapat diketahui. Klasifikasi teori-teori kepribadian adalah berdasarkan paradigma yang dipergunakan dalam mengembangkannya. Teori kepribadian dibedakan menjadi 4 paradigma. Keempat paradigma tersebut adalah 1. Paradigma psikoanalisis,
atau tradisi klinis psikiatri. 2. Paradigma traits, tradisi psikologi fungsionalisme dan psikologi pengukuran. 3. Paradigma kognitif atau tradisi Gestalt. Dan 4. Paradigma behaviorisme, tradisi conditioning. Klasifikasi teori kepribadian yang didasarkan pada sejarah perkembangannya yang kemudian menjadi kekuatan besar yang dijadikan orientasi dalam pengembangan teori-teori kepribadian. Boeri menyatakan bahwa ada 3 orientasi dan kekuatan besar dalam teori kepribadiannya, yaitu 1. Psikoanalisis, beserta aliran-aliran yang dikembangkan atas paradigma yang sama atau hampir sama yang dipandang sebagai kekuatan pertama. 2. Behavioristik, yang dipandang sebagai kekuatan kedua. Dan 3. Humanistik, yaitu yang dinyatakan sebagai kekuatan ketiga. Sekian dan terima kasih.